Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Setiawan NIM 2024 1010 2001 dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas modul 2 praktikum data mining eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Nomor 1, jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Dalam dataset merupakan sebuah kumpulan data yang bersifat sebagai himpunan data yang berasal dari informasi-informasi pada masa sebelumnya serta siap dikelola untuk menjadi sebuah informasi baru. Untuk data testing atau dikenal dengan istilah testing set wajib dijalankan setelah validasi fungsinya untuk membuktikan apakah model sudah sesuai dalam artian akurat divalidasi dan akurat juga di kenyataannya. Untuk data training merupakan sampel data yang digunakan untuk menyesuaikan model. Untuk soal nomor 2, jelaskan proses penyusunan dataset. Untuk melakukan penyusunan dataset ini memerlukan beberapa proses, yaitu aggregation merupakan menggabung beberapa atribut menjadi sebuah atribut baru dengan menyatukan data skala kecil menjadi skala besar. Misalnya untuk meneliti penyakit DBD, atribut suhu badan dicatat per 2 jam sekali. Yang B, sampling, mengambil sebagian data yang bisa mewakili seluruh populasi jenis-jenis sampling. Contohnya, simple random sampling atau acak. Yang kedua, sampling without replacement, atau data yang telah disampling tidak boleh disampling lagi. Yang ketiga, sampling with replacement, atau data yang telah disampling boleh disampling lagi. Untuk yang keempat, stratified sampling, atau data dibagi menjadi beberapa bagian, kemudian dari tiap bagian disampling secara acak. Untuk yang C, dimensionality reduction, sebagian banyak atribut semakin sulit menganalisa data. Untuk menangani course of dimensionality ini dilakukan dimensionality reduction, yaitu mengurangi jumlah atribut data yang digunakan dan hanya menggunakan sebagian atribut yang penting. Untuk D, fitur subset collection, proses pemilihan subset dari fitur yang relevan atau variabel prediktor untuk digunakan dalam konstruksi model. Fitur ini dianggap relevan apabila nilainya bervariasi secara sistematis dengan keanggotaan kategori. Untuk yang E, fitur creation, membuat atribut baru yang mungkin penting untuk analisa data. Misalnya dari jumlah produk bisa diturunkan menjadi pertumbuhan penduduk per tahun. Untuk F, discretization and binarization. Discretization adalah transformasi atribut kontinu ke dalam bentuk atribut kategorikal, sedangkan binarization adalah transformasi atribut kontinu maupun diskrit ke dalam bentuk atribut biner. Atribut transformation adalah sebuah fungsi yang memetakan seluruh rangkaian nilai dari atribut tertentu ke satu set nilai pengganti baru sehingga setiap nilai lama dapat diidentifikasi dengan salah satu nilai baru tersebut. Untuk nomor 3, jelaskan makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna kelas dataset iris. Pada dataset iris terdapat beberapa atribut, yaitu sebagai berikut. Sepal width sama dengan lebar kelopak bunga. Sepal length-nya sendiri merupakan panjang kelopak bunga. Petal width merupakan lebar putik bunga. Petal length merupakan panjang putik bunga. Dan untuk kelasnya sendiri ada 4 kelas, yaitu setosa, virginica, versicolor, unknown atau tidak diketahui. Langsung saja ke soal nomor 4. Masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda. Setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Oke, langsung saja ke Google Colab-nya. Nah, plotip
pplot as plt, import numpy as np, dan kita buat array berdasarkan kelasnya, yaitu ada kelas setosa, virginica, versicolor, dan unknown, dan perlu diketahui bahwa data tersebut didapat dari data Excel yang telah ada sebelumnya, di mana di dalam data Excel ini sudah tersedia data sepal length, petal length, sepal width, petal width. Kemudian kita print datanya sehingga kita mendapatkan data array dua dimensi seperti ini, di mana sudah tersedia data dua dimensi dengan kelas setosa, virginica, versicolor, dan unknown. Oke, langsung saja kita run. Nah, di sini akan ditunjukkan sebuah output array dua dimensi setosa, yang kedua virginica, yang ketiga versicolor, array dua dimensi unknown, sesuai pada dataset ini. Untuk nomor 5, buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk unknown. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica, dan kuning untuk unknown. Yang A, sepal length dan petal width. Yang B, sepal width, petal length. Yang C, sepal width dan petal width. Yang D, cell length dan petal length. Hint, gunakan perintah scatter dan operasi slashing pada numpy untuk mempermudah tugas Anda. Oke, terlebih dahulu di mana label di sini berisi font untuk lebih mudah mengidentifikasinya. Setelah itu kita buat variabel sepal length, sepal width, di mana array yang digunakan adalah array yang ada pada setosa, dan maksud dari slashing ini adalah indeksnya yang terdapat pada setosa, di mana sepal length pada kelas setosa ini terdapat pada indeks nomor 3 dan petal width pada setosa terdapat indeks ke 0, dan slashingnya sendiri dimulai dari data ke 0 sampai data ke 44. Kemudian kita lakukan plot scatter atau sepal length, petal width C sama dengan red, label sama dengan setosa, di mana C di sini digunakan untuk mengatur warna, di mana untuk setosa sendiri berwarna merah, dan setelah itu kita kasih label setosa untuk mempermudah dalam mengidentifikasi. Oke. Kemudian untuk kelas virginica, versicolor, dan unknown sama seperti yang setosa tadi, di mana yang diganti hanya pada warna sama labelnya saja. Kemudian kita buat title atau judul pada grafiknya biar mudah untuk membacanya, dan pemberian label terdapat pada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita tampilkan dengan perintah plot.show. Selanjutnya sama seperti yang sebelumnya, hanya membedakan yaitu pada indeksnya, di mana kalau sepal width terdapat pada indeks kedua, sedangkan petal length terdapat di indeks ke-1, dan hasil akhir yang dihasilkan yaitu seperti ini, di mana plot yang berwarna merah merupakan setosa, biru merupakan virginica, hijau untuk versicolor, dan kuning untuk unknown. Lanjut ke soal nomor 6. Jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Pengelompokan kelasnya berdasarkan gambar yang kita dapatkan sebelumnya, bahwa semakin berdekatan plot gambar maka pendefinisian semakin jelek, dan ketika jenis kelasnya sama akan cenderung berkelompok. Dan untuk pengelompokannya sendiri yaitu untuk sepal length dan sepal width. Untuk setosa jarak plot dengan jenis terletak jauh, jadi mudah untuk diidentifikasi. Untuk virginica sama versicolor jarak plot saling berdekatan, jadi kemungkinan jelek untuk
identifikasi. Untuk unknown sendiri tersebar, ada yang teridentifikasi di setosa serta ada yang di Virginica serta versicolor. Untuk yang sepalens dan petalens, sepalwitz dan petalwitz serta sepalens dan petalens juga sama seperti yang sebelumnya. Nomor 7, perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Cara meramal data jenis unknown dapat dilihat dari visualisasi scatter plot yang sebelumnya. Misalnya pada bagian versicolor banyak ditemukan data unknown, maka bisa diramalkan bahwa data unknown tersebut berjenis versicolor dan begitu pun seterusnya. Misalkan pada data setosa ditemukan banyak data unknown, maka data itu bisa dikategorikan sebagai data setosa. Jadi untuk atribut data jenis unknown dapat diramal dengan melihat visualisasi scatter plot yang sebagian dominan mengikuti jenis lainnya. Oke, untuk nomor 8, buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan Virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk Virginica. Hint, gunakan perintah plot dan operasi slashing pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Pertama, kita lakukan import library-nya, yaitu matplotlib. Kemudian kita buat array-nya sebagai X dan kelasnya yaitu sebagai Y. Kita melakukan fig atau figur yaitu AX1, AX2, AX3 sama dengan plt.subplot, di mana digunakan untuk mensuplot array-nya. Kemudian kita lakukan looping untuk menampilkan paralel koordinat plotnya. Karena di sini kelasnya ada 3, maka range-nya ada 3, di mana Y merupakan setosa dan berwarna merah, Y1 untuk Virginica berwarna biru, dan Y2 untuk versicolor yang berwarna hijau. Kita atur subplotnya dengan set width space sama dengan 0, di mana di sini untuk menghilangkan jarak antar atribut. Kemudian kita melakukan plot lagi, di mana spalens color red label setosa. Di sini digunakan untuk memberikan label sehingga bisa memudahkan kita membaca gambarnya. Kemudian untuk plt.legend untuk mengatur posisi letak label kelasnya, dan kemudian kita tampilkan menggunakan plt.show. Oke, langsung saja kita run. Dan di sini akan dikeluarkan output paralel koordinat plot seperti berikut. Nomor 9, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Untuk itu, pengelompokan dengan menggunakan paralel koordinat plot hampir sama dengan di soal scatter plot sebelumnya. Yang membedakan adalah di koordinat plot ini menggunakan 4 atributnya sekaligus, sedangkan di scatter plot menggunakan 1 atribut saja. Berikut merupakan output dari paralel koordinat plot dalam bentuk sebuah grafik. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.